A few moments later. Soal pertama, kita membuktikan semi valid atau tidak dari soal tersebut. Soalnya, jika P maka Q, jika Q maka R, diberikan P maka hasilnya R. Kita tulis dulu soalnya. Nah, dari nomor 1 dan 2 kita gunakan silogisma. Caranya. Jadi jika P maka R. Dari nomor 3 dan 4 kita menggunakan modus ponens. Jadi hasilnya R. Valid. Sini ada soal nomor 2 yaitu premis pertama, jika Budi rajin belajar maka ia naik kelas. Dan premis kedua, Budi rajin belajar. Kita gunakan pakai hukum logika. Ini P dan ini Q. Premis 2 yaitu Budi rajin belajar. Ini P. Jadi jika P maka Q, ini P. Menggunakan modus ponens. Jadi hasilnya Q yaitu Budi naik kelas. Ini Q. Kita ke nomor 3 yaitu tunjukkan bahwa negasi P dan Q atau negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P. Nah, kita tunjukkan apakah ini keduanya ekuivalen. Kita tulis dulu. Kita menggunakan independen. Ini jadi negasi P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Di situ kita gunakan hukum distributif. Jadi negasi P dan Q atau negasi Q. Kita gunakan lagi menggunakan hukum negasi. Ini. Jadi negasi P dan T atau Q. Nah, ini kita gunakan lagi menggunakan hukum identitas. Jika P dan T maka hasilnya negasi P. Terbukti bahwa negasi P dan Q atau negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P. Kita ke nomor 4 yaitu tunjukkan bahwa negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Buktikan. Pertama kita tulis dulu
Jadi negasi P dan P atau misal bedanya tadi kita ke soal nomor 5, yaitu premis 1 jika amin derajat maka akan lurus, dan premis 2 amin tidak lurus. Kita gunakan umum logika. Ini P, ini jika P maka Q. Jadi ini negasi Q. Jadi negasi P, yaitu lanjut kita ke soal nomor 6, yaitu tunjukkan bahwa himpunan A iris B iris C gabung A iris B iris C komplement ekuivalen dengan A iris B. Buktikan. Kita tulis dulu. Nah, dari sini kita gunakan asosiatif. Jadi A iris B iris C gabung A iris B iris C komplement. Dari sini dari asosiatif kita ubah menjadi distributif. Jadi A iris B iris C gabung C komplement. Dari sini kita gunakan teorema 1.6, yaitu jika ada A iris A komplement jadi U atau semesta. A iris B iris U atau semesta. Nah, dari sini jadinya A iris B. Terbukti bahwa A iris B iris C gabung A iris B iris C komplement ekuivalen dengan A iris. Jadi A subset B. Nah, yang kedua kita buktikan yang D subset A. Ambil sembarang X anggota B, asumsi dari A subset D subset A iris B. Ini artinya X anggota B gabung A. Artinya X anggota B dan X anggota A. Jadi B subset A. Lanjut kita ke soal nomor 8. Di sini ada sirkuit integral, kita ubah ke proposisi. Nah, kalau not itu jadi negasi
dan Q sama dengan S. Jadi dibacanya negasi P dan Q sama dengan S. Kita ke soal nomor 9. Ini soal tentang menentukan valid atau tidaknya. Soalnya untuk setiap X anggota semesta P X, untuk setiap X anggota semesta QX A anggota semesta, hasilnya PA dan QA. Dari nomor 1 dan 3 kita menggunakan spesifikasi jadi P A. Terus lanjut kita ke dari nomor 2 dan 3 masih sama menggunakan spesifikasi jadi I A. Nah, dari 4 dan 5 kita menggunakan obtaining N. Jadi P A dan QA. Kita lanjut ke soal nomor 10, yaitu P atau F dan P atau negasi P itu ekivalen dengan P atau tidak. Kita tulis lagi ya soalnya. Terus kita pakai identitas, hukum identitas. Ini yang P atau F-nya jadi P. Habis itu kita pakai negasi yang ini. Negasi F. Jadi P atau true. Setelah itu udah jadi P. Lanjut ke soal nomor 12. Untuk setiap X anggota bilangan genap, jika A sama dengan B bilangan genap, maka A tambah B bilangan genap. Jika misal A sama dengan B 2, maka A tambah B 2 tambah 2 sama dengan 4. Perhatikan bahwa A sama dengan B bilangan genap A tambah B 3 bilangan genap. Jadi ke soal nomor 13. Misalkan A, B, C himpunan-himpunan pada semesta. Buktikan jika A subset dari B, maka A cross C subset B cross C. Akan dibuktikan A cross C subset B cross C. Ambil sembarang P, Q anggota dari A cross C. Artinya P anggota A dan Q
B. Sehingga P anggota B dan I anggota C. Maka P, I anggota B cross C. Jadi A cross C subset B cross C. Dan lanjut ke soal nomor 15. Ini ada soal tentang validitas argumen. Di sini kita berikan argumen tersebut tuh valid atau tidak. Nah, pertama kita ambil sembarang A anggota semesta. Tulis dulu ini ke 1, ini ke 2, ini ke 3. Dari nomor 3 dan 1 kita gunakan spesifikasi. Jadi jika Px maka Qx sama yang nomor 3 sama 2 kita gunakan spesifikasi juga. Jadi jika X maka Rx. Nah, dari nomor 4 dan 5 kita gunakan silogisme. Kita coret yang kirinya. Jadi jika Px maka Rx. Supaya hasilnya jadi seperti ini, kita gunakan generalisasi dari 3 dan 6. Jadi hasilnya untuk setiap X anggota U, Px, jika Px maka R. Kita lanjut. Di sini ada soal himpunan. Yang pertama himpunan A, anggotanya ada 2, 4, dan 6. Himpunan B, anggotanya 4, 6, dan 8. S ini semesta. Semestanya 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, tentukan A iris B. A iris B itu himpunan A dan B angka berapa yang sama. Kita cari yang sama. Di sini kita tulis dulu himpunan A 2, 4, 6 iris himpunan B 4, 6, dan 8. Nah, di sini yang sama itu ada angka 4 dan 6. Berarti A iris B adalah 4 dan 6. Soal berikutnya, kita mencari A komplement. A komplement itu selain anggota dari A. Nah, di sini kan anggota A itu 2, 4, dan 6. Nah, kita cari selain angka 2, 4, 6. Kita lihat di semesta. Sisanya itu yang bukan anggota
itu 8, 10, dan 12. Nah, masih sama. B komplement itu anggota selain B. Di sini anggotanya B itu 4, 6, dan 8. Nah, kita cari angka yang bukan dari anggota dari B, yaitu 2, 10, dan 12. Soal berikutnya kita tentukan A gabung B. A gabung B itu anggota A dan anggota B itu tergabung. Jadi kita tulis 2, 4, 6, dan 8. Ini adalah A gabung B. Soal selanjutnya, A selisih B, atau kita nyari yang tidak sama dari A dan B. Nah, kalau A subset B itu kita nyari yang sama. Kalau selisih itu kita cari yang berbeda. Yang bedanya itu ada 2. Kenapa 8 gak masuk? Karena himpunan A belum tentu ada di B.